Assalamualaikum, halo gengs-gengs seantero negeri. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Mau kemana lagi ya? Ayo, tebak geng. Setelah beberapa waktu yang lalu motoran terus, nah kali ini gua family time dulu. Rencananya kita mau camping-camping cantik. Di sini camping yang gua lakukan bersama keluarga, campingnya lebih ke arah glamping ya. Tapi nggak glamping juga. Kalau glamping kan serba apa ya, mewah ya. Glamping namanya juga glamour camping gitu loh. Tapi ini kita camping yang sudah disediakan tendanya. Ya cukuplah, artinya kita di sana tinggal datang aja dan menikmati suasana camping di pegunungan yang sejuk pastinya. Nah, di mana tempat campingnya? Di sini gua pilih ke arah Gunung Halimun Salak. Ayo, tahu nggak Gunung Halimun Salak? Nih, di sini tempat tuh viral banget ya beberapa waktu yang lalu terhadap pungutan liar. Tapi kali ini gue belum lihat ada pungutan liar yang istilahnya terlalu berlapis-lapis ya. Tadi kita hanya bayar di tempat pos atau loket jaga aja sekitar 30 ribuan lah. Ya masih worth it lah. Ya mungkin sudah ada pengawasan atau penertiban sehingga pungutan liar itu agak berkurang. Ya gue berharap ini bukan sementara tapi seterusnya gengs. Alhamdulillah kita udah sampai nih di Gunung Halimun Salak. Nah, tempat campingnya namanya Herman Lantang. Kita lihat aja gengs kayak gimana situasi dan kondisinya. Oke, stay tune terus ya gengs. Aduh, sorry ya gengs, ada footage video yang hilang. Jadi kita langsung aja on the spot di Herman Lantang Camp. Sekarang gua berada di bagian paling depan dari Herman Lantang Camp. Ini fungsinya sebagai kafe, tapi kok sepi gitu loh. Ya mungkin karena efek dari berita viral itu yang menyebabkan tempat wisata di sini tuh jadi sepi. Ya, gitulah gengs. Tapi di sini tempatnya oke juga ya, estetik juga, cakep lah, dan cukup sejuk. Sekarang tuh lagi liburan high season, jadi biasanya tempat penginapan, tempat camping atau camping ground itu rame. Tapi ini sepi, dan gue juga dapet harga yang menurut gue cukup murah. Di bawah 300 ribu. Karena gua cek di tempat-tempat yang lain tuh pasti sekitar 500 ribuan ke atas lah. Dengan view dan situasi yang hampir mirip-mirip. Yaitu tadi mungkin karena berita viral itu efeknya ke tempat-tempat yang ada di sekitar wilayah Gunung Halimun Salak. Aduh sayang banget ya. Hari makin malam, saatnya kita istirahat gengs. Sampai berjumpa esok pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Bisa dilihat gengs, itu tenda di mana gua menginap semalam. Jadi tendanya tuh ada atapnya lagi di atas.
Jadi lu nggak perlu khawatir tenda lu bakal rembes air, aman pokoknya. Nah, ini lapangan yang ada di depan tenda gua persis. Ya, hijau dan asri. Jadi semalam di sini dibakarin api unggun sama penjaga camping groundnya. Bener-bener tenang banget pokoknya, syahdu banget dah. Malam yang syahdu, api unggun, agak gerimis-gerimis sedikit. Dan kita bisa lihat sekitar nih, di sini banyak pohon pakis yang menandakan ini datarannya cukup tinggi ya. Wah, mantep pokoknya. Suasana pegunungan yang sejuk, yang tenang. Cocok banget deh buat gengs semua lu pada yang mau camping tapi nggak ribet dengan suasana pegunungan yang kental banget ya kayak gini. Bisa dilihat tuh sekitaran ya, ada beberapa tenda, ada kali lebih dari 10 ada lah ya. Nah, di pendopo ini kita bisa seduh kopi dan teh ya. Ada dispenser juga kalau lu bawa mie instan atau macam mie yang ada di cup tuh, bisa lalu ambil dari sini. Mumpung masih pagi, gua mau jalan dulu nih sama gadis-gadis cilik gua, Jena dan Ilmi. Ayo kita jalan-jalan keliling camp. Kita lihat seperti apa sih suasana di Herman Lantang Camp. Tempatnya nggak begitu luas, tapi gua rasa ini sangat cukup ya. Kalau lo mau bawa keluarga atau mungkin beberapa keluarga masih oke lah. Bahkan lo kalau mau adain acara juga oke banget tuh, karena banyak spot atau tempat-tempat yang gua rasa lo bisa ngadain acara di situ. Contohnya tadi di lapangan dan di depan cafe ini. Widih, syahdu habis. Sepi kok enak ya. Satu sisi gua seneng kalau tempat ini sepi, tapi satu sisi yang lain ya agak sedih juga sih. Seharusnya di sini kan jadi tempat roda perekonomian masyarakat. Kalau rame itu ya tentunya membawa berkah sendiri buat masyarakat sekitar. Ya karena sepi seperti ini tentunya pasti banyak ya hal-hal yang hilang, terutama material. Ya lagian juga sih masyarakat di sini bisa jadi pelajaran lah. Tapi gua rasa hanya oknum-oknum tertentu yang mungkin membuat wilayah atau daerahnya tuh jadi terkenal yang tidak baik gitu loh. Ini sih dengan harga under 300.000 worth it lah buat gua. Nih bisa dilihat sekeliling, banyak tempat-tempat atau spot-spot kayaknya asik banget nih. Kalau lu sama geng-geng lu pada atau sahabat-sahabat karib, keluarga di sini ngumpul bareng tuh enak banget tuh. Banyak tempat lu bisa berbagi cerita, sampai malam lu bisa menikmatin suasana pegunungan dengan sejuknya. Ya enak lah di sini. Kalau gue boleh rate ini ya tempat ya, itu 8,5 lah. Apalagi kalau tempatnya lebih terawat. Ini karena mungkin sepi jadi banyak ilalang ya. Coba kalau dibabatin sedikit, rumputnya nggak terlalu tinggi, jadi lebih rapi. Kalau gini kesannya agak lebih serem gitu loh, kayak tempat tempat yang pernah rame tapi hilang gitu, atau udah nggak lama nggak dikunjungi orang. Dari sini ya bisa dilihat dari sekitar, pemandangannya sih cakep ya, gunung-gunung bukit-bukit gitu loh. Bisa lah buat lo yang suka alam, jadi salah satu tempat yang lo datengin atau destinasi yang bisa lo kasih checkpoint di sini. Oke, jadi gua rinci sedikit ya, untuk masuk ke daerah wisata atau kawasan Halimun Salak tuh gue bayar sekitar 37.000 rupiah gitu. Mobil 20.000 kalau nggak salah, untuk 2 hari nginep parkir.
untuk ngecampnya gua 285 plus pajaknya 300 ribuan. Cuman bisa aja suatu saat itu harga berubah, ya tergantung permintaan atau demand ya. Kalau memang banyak yang kesini ya lama-lama pun harganya pasti akan naik. Atau mungkin di season ini aja harganya segitu. Atau di tempat gue pesen, di aplikasi tempat gue pesen tuh ada promo-promo yang akhirnya harganya jatuh segitu. Lari aja. Ya bisalah dicek sendiri ya. Aduh bu. Ini kabut. Pelit banget kamu, Mi. Kenapa kalau habis, Mi? Mi, kenapa kalau habis? Udah budu aja. Pagi-pagi ngetes sama kopi itu paling nikmat. Apalagi ditambah topping pemandangan yang asik, geng. Nah, di sini di Herman Lantang Camp itu deket banget loh sama Curug Nangka. Selesai kita ngecamp bisa tuh sekalian trekking tipis ke Curug Nangka. Sebetulnya gengs, video ini gua ambil udah beberapa waktu yang lalu, tapi baru kali ini sempet gua edit gengs. Dan masih banyak lagi video perjalanan gue yang lain. Dadah monyet lo, dadah. Dadah monyet ya. Yuk jalan. Oke, sebelum pulang kita trekking tipis dulu ke Curug Nangka. Oh ya, di sini tuh banyak monkey gengs. Jadi kita kudu hati-hati deh kalau bawa barang bawaan atau makanan. Jangan deh sekali-sekali lu bercanda sama nih monyet atau lu kasih sesuatu. Yang namanya monyet tuh kalau dikasih tuh satu nggak cukup. Ya begitulah sifat daripada monyet. Nyet, dasar lo monyet. Ya, kalau manusia serakah, ya kayak yang di atas itu tuh monyet. Makanya jadi manusia kita jangan serakah banget lah. Berusaha dan menikmati apa yang ada. Itu sih cukup sih. Yuk kita gas aja nih. Jadi sebelum masuk ke Curug Nangka banyak warung-warung. Lu nggak usah khawatir gak bawa bekal ya. Nah, saran gua sih kalau lu nggak bawa air, mending lu beli minum di sini deh atau cemilan, karena di atas gak ada yang jual air, tapi ada yang jual nasi uduk. Nah, gimana tuh caranya lu makan nasi uduk gak minum? Kan seret. Ya, lu belilah air di sini sekalian apa ya? Sumbang sih kepada masyarakat sekitar agar perekonomian mereka tetap berjalan. Dan tentunya itu membawa manfaat buat mereka. Ya nggak gengs? Ingat, kita nggak boleh serakah. Di balik rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Kan bisa tuh beli di minimart dan segala macam. Ya jangan lo beli di minimart semua lah, bagi-bagilah dengan yang lain. Ya, sekedar saran aja gengs. Nah, ini pintu masuk dari Curug Nangka. Bayar berapa ya? Ya lu bisa cek sendiri lah. Lupa gua karena ini videonya juga udah beberapa waktu yang lalu. Kayaknya sih gratis sih. Tadi dari tiket 37.000 itu include di sini. Langsung lu bisa masuk ke Curug Nangka. Dulu waktu beberapa tahun yang lalu ya, kira-kira 10 ada 10-20 nggak nyampe 20 tahun, 10-15 tahun yang lalu gua kesini tuh jalanannya
masih apa nggak ada trekking ini nih, nggak ada buat ngetrek. Jadi masih jalanan makadam ya. Bahkan sebagian tuh tanah jadi debel kalau ke atas. Kalau sekarang udah enak banget nih, mantep. Sampai curugnya lu bisa jalan dengan santuy tanpa harus berdebel-debel ria. Nah, di sini kita lewati pepohonan rindang, cakep banget nih. Yang hobi selfie, hobi foto ya, Instagramable abis. Kalau rumah gua deket mah setiap hari libur joggingnya nih kesini enak banget. Olahraga pasti sehat. Ntar foto di sini cakep, Bu. Sayangnya Ntar aja jauh ya dari rumah. Tapi sebetulnya nggak boleh ada alasan, yang namanya olahraga mau olahraga aja. Dasar guanya aja males. Kita selfie dan foto-foto dulu. Nah, jalanan ini terus menanjak. Yuk. Terus menanjak sampai ke atas. Kita ke Curug Daun ya. Curug Nangka tuh posisinya di bawah. Karena gue malas turun, ya udah nanjak aja terus ke Curug Daun, yang lagi pula arusnya nggak begitu deras. Di situ ada sedikit kolam, ya anak-anak cocok loh buat berenang di sana. Tapi aman ya? Nggak jauh, jadi dari Curug Nangka tuh nggak jauh. Kita ngelewatin puncaknya, puncaknya dari atasnya Curug Nangka tuh kita ngelewatin. Curug Nangka tuh posisinya hampir sejajar dengan dimana gue berdiri sekarang. Jadi dia ada di bawah. Nah, kita lewatin atasnya itu. Jalan terus sampai Curug Daun. Nah, tuh lihat Curug Daun. Aman, gengs. Kalau udah tanjakannya rada terjal sedikit, ya ayo, buat yang agak lempo-lempo dikit ada pegangannya. Jadi nggak usah khawatir. Ini Bapak di atas. Lu jalan ke atas nggak ada pegangan, aman, ada pegangannya kok. Ya tapi memang agak sedikit licin kalau musim hujan seperti sekarang, gengs. Ini sih hitungannya sepi ya. Gak tahu deh nanti kalau misalkan lebaran kayak cendol mungkin rame orang. Tergantung juga sih sama apa ya, retribusi harga tiket masuk itu pengaruh lah sama pengunjung. Tapi yang namanya lebaran biasanya biar kata tiket mahal juga ada orang yang haus liburan. Memang liburannya kan adanya lebaran doang gitu loh. Sisa hari-harinya ya kerja gitu. Nah, dia memanfaatkan masa-masa itu yang artinya banyak dimanfaatkan orang lain juga gitu loh untuk cari cuan. Tapi caranya kurang elegan menurut gua gitu. Ya bayangin aja ke satu tempat wisata berlapis-lapis gitu bayarnya, walaupun 2.000, 5.000, 2.000, 5.000 bla bla segala macam. Itu bikin kita bete, gengs. Nah, gengs, itu di sebelah kanan Curug Nangka. Kita lewat atasnya persis. Sepertinya juga ada acara nih, apa turun apa sih namanya, rafting apalah gak tau lah gue itu. Anak pecinta alam tolong dong kasih tahu itu namanya apa. Dia naik lagi pakai tali turun ke bawah curug gitu, terus ya diikat ke pinggangnya. Bagi lu yang bernyali besar silakan dah ikut. Gue pernah sih dulu ikut acara kayak gini gitu, tapi ya nggak terlalu jiwa gue lah. Gue lebih kepada petualangannya. Oke, ini kita ada di puncak atau di atas Curug Nangka, gengs. Kita lanjut aja trekking ke Curug Daun. Nggak jauh, gengs, itu di depan udah nyampe lah kita Curug Daun. Satu lagi informasi penting yang perlu kita sama-sama ketahui atau kita sadari ketika musim hujan berkunjung ke wilayah pegunungan gini, tentunya kita harus lebih jauh berwaspada ya. Kenapa? Ya bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tanah longsor, banjir bandang, apalagi ke curug. Sebetulnya gue kurang nyaman sih kalau ke curug lagi musim hujan gini, karena gue pernah punya pengalaman pada saat itu musim hujan, akhirnya curugnya tuh ada longsoran batu tuh turun. Untung aja kita dapat selamat. Nah,
saatnya kita berendam. Anak-anak seneng banget nih berendam di air. Pasti susah diangkat. Gak apa-apa deh, sekalian mandi. Setelah dari sini kita pulang dan istirahat sampai di rumah. Gua mau coba naik lagi ke atas. Ada apa sih di sana? Katanya ada curug juga. Nggak tahu curug apa. Kita lihat aja. Di atas ada apa sih? Biarin aja anak-anak main air di sini. Tetap dalam pengawasan orang tuanya. Karena ada istri gue di sana, namanya anak, ya udah. Sekarang saatnya gue explore tipis-tipis di atas curug daun ini ada apa aja. Gak usah jauh-jauh, tipis-tipis aja, 100-200 meter aja cukup gua rasa. Oke geng, jadi sambil explore ke atas gua mau sedikit berikan informasi kepada gengs semua yang baru nonton video gua. Jadi di channel 3WD ini gue lebih banyak membahas tentang otomotif, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Selain itu gue juga membahas tentang ya petualangan gue tentunya di atas roda ya, menggunakan roda kemana tempat itu, naik motor kan, naik mobil, baik itu touring atau overland, camping, glamping, trekking, apalah pokoknya itu. Ya itu yang akan gue sampaikan di channel sederhana gue. Dan gue mohon gengs dibantu subscribe, like, comment, share, support terus biar video-video gue lebih apa ya, bisa membawa manfaat buat semuanya. Oke itu aja geng, sampai berjumpa di video-video gue yang lainnya. See you gengs.